Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami jadikan kalian ummatan wasaton, umat yang pertengahan, untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, firman di atas yang telah dibacakan tadi telah jelas menyampaikan kepada kita bahwa umat Islam hendaklah menjadi umatan wasaton, atau umat yang pertengahan, atau dalam ilmu akidah dan akhlak kita kenal dengan istilah Islam wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Kata wasat, wasatiyah diambil dari kata wasat yang artinya pertengahan. Artinya umat Islam hendaklah menjadi umat yang ada di posisi tengah, tidak terlalu cenderung ke kanan atau tidak terlalu cenderung ke kiri, atau menghindari fanatisme buta berlebihan, tapi juga menghindari sifat yang meremehkan, atau bisa diartikan tidak gulu atau tidak berlebihan dalam menjalankan syariat agama, juga tidak memudah-mudahkan atau meremehkan syariat agama. Dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal dengan masyarakat yang majemuk, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, baik suku bangsa, bahasa, budaya, bahkan keyakinan yang berbeda, maka pandangan atau paham Islam wasatiyah harus kita pahami dan kita laksanakan. Apa saja ciri Islam wasatiyah itu, atau pandangan Islam wasatiyah itu? Yang pertama, tentu saja kita harus bersikap iktidal atau adil, tegak lurus mempertahankan prinsip akidah kita, tapi kita juga bertoleransi pada hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Berprinsip la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa memaksakan paham kita kepada orang lain, tapi kita juga bertoleransi atau kita menghormati orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kemudian kita juga harus tawazun atau seimbang. Artinya ketawazunan ini penting kita lakukan, karena dengan tawazun kita bisa menyeimbangkan kehidupan. Di antaranya kita antara dunia dan akhirat kita laksanakan dengan seimbang, antara spiritual dan material, antara kepentingan pribadi atau kolektif. Toleransi terhadap perbedaan pandangan maupun keyakinan yang ada di negara yang mayoritas masyarakatnya sangat majemuk ini menjadi satu keniscayaan, karena dengan adanya toleransi maka akan tercipta perdamaian. Islam wasatiyah juga mengedepankan syura atau musyawarah, atau dalam bahasa kekinian kita mengenal dengan dialog terbuka, baik dengan masyarakat yang berlatar belakang berbeda dengan kita membuka dialog dan mengutamakan kemaslahatan, kebaikan buat umat maupun bangsa dan negara. Kemudian kita juga harus mengedepankan
islah. Ketika ada konflik yang terjadi, maka islah menjadi satu kebutuhan yang harus dilakukan. Dengan paham Islam wasatiyah, maka kita sudah menciptakan perdamaian dunia, yang itu menjadi satu kebutuhan di masa kini. Kita tidak akan mudah terprovokasi, kita tidak berpaham radikalisme yang memaksakan kehendak kepada orang lain, tapi kita menjadi orang yang moderat, yang open mind, yang membuka selebar-lebarnya pintu komunikasi. Semoga dengan memahami Islam wasatiyah ini akan tercipta perdamaian di negara kita maupun belahan dunia dimanapun umat berada. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.